dari segala macam godaan syaitan. Apa urusannya? Kalau berpikir lagi seperti itu, tapi karena makna penghambaan, maka kita memohon pertolongan Allah, berlindung dari godaan syaitan yang jelas-jelas menjadi musuh kita bersama. Makanya mudah-mudahan nilai ini yang tertanam dalam hati setiap kita. Mudah-mudahan oleh-oleh ini yang harusnya ada ketika kita melakukan sesuatu. Kenapa harus sholat di tengah sibuk-sibuknya, ataukah di tengah asik-asiknya kita harus bisa istirahat? Waktu jam istirahat kita hari ini, kenapa kita harus datang ke masjid dengan ceramah, sholat 2 rakaat? Kalau bukan makna hamba yang kita lakukan, maka terkadang logika manusia tidak mampu menyampaikan itu semua. Kita semua ini menghamba. Maka sering kita sebut dengan Abdullah, hambanya Allah. Maka coba artikan makna Abdullah itu layaknya kita mengartikan budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa yang mungkin mampu kita fahami. Seorang budak tidak mau berbuat apa-apa, tidak pernah berpikir apa-apa. Yang dia pikirkan hanyalah perintah dari majikannya. Walaupun secara tidak langsung Islam sekarang sudah menghilangkan perbudakan, namun perbudakan kita kepada Sang Maha Pencipta itu tetap terjadi, karena itulah makna kehidupan kita. Dan ini yang terus dilakukan oleh hamba-hamba Allah, termasuk Nabiullah Ibrahim, yang mungkin ini yang akan saya persingkat dalam pertemuan singkat kita kali ini, dalam khatib Jumat kita kali ini, bahwa ketika kita ada dalam sebuah permasalahan apapun, maka sampaikan itu kepada Allah. Dan konsepnya, ketika ada masalah, maka tingkatkan nilai yakin kita, nilai hamba kita kepada Allah di luar biasanya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Kita tahu beliau menunggu seorang anak 83 tahun. Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dengan tegas kepada kita. Saat itu kondisinya seharusnya dalam nalar manusia, kalau malam hari ada seorang tamu yang datang ke rumah kita, dan saat itu kita dalam keadaan istirahat, maka seharusnya kita tidak boleh melayaninya. Namun Nabi Ibrahim memiliki pemikiran yang lain. Dia memahami bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sebagaimana hadis Nabi SAW, siapapun yang beriman kepada Allah dan akhirat dan hari akhir, falyukrim dayfahu, maka dia menghormati tamunya orang yang tidak dikenal. Allah Ta'ala Kitabil Azim, hal adaka hadis dayfa Ibrahim al-mukramin. Saat itu ketika, apakah kalian mengetahui ketika datang seorang tamu yang sangat istimewa kepada Nabi Ibrahim? Jadi pikirannya harusnya orang yang sederhana ketika ada tamu malam-malam harusnya ditolak. Namun Nabi Ibrahim tidak berpikir demikian. Ada orang datang malam-malam, mungkin dia butuh bantuan dan dia butuh istirahat, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim izdahulu alaihi faqalu salama. Dan ketika datang kepada Nabi Ibrahim, dia tetap menyampaikan salam kepada tamu tersebut. Qala salamun qaumun mukramun. Kata Nabi Ibrahim, salam bagi engkau, wahai kaum yang tidak aku kenal. Nabi Ibrahim tahu itu, bahwa itu kaum yang tidak dikenal, bahwa itu makhluk asing yang tidak dikenal. Apa cukup sampai di situ? Nabiullah Ibrahim faragha ila ahlihi faja'a bi ajalin samin. Ini kan hal yang di luar kebiasaannya. Karena Nabi Ibrahim saat itu memiliki hajat, ingin memiliki seorang anak. Akhirnya dia melakukan ibadah yang di luar kebiasaan orang lain melakukannya. Tamu yang malam-malam datang tadi, bukannya ditolak, disuruh masuk. Dan bukan hanya sekedar itu, dia cari di belakang halamannya, diambil sapi yang kecil, yang saat itu langsung disembelih dan dihidangkan makanan dari sapi tersebut. Ternyata seorang tamu ini bukan tamu biasa. Ternyata tamu ini bukan tamu biasa. Dia bukan dari golongan manusia.
baru nalar. Dan akhirnya Nabi Ibrahim fa'aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim tidak bisa keluar karena ketika disodorkan makanan mereka nggak mau makan. Itulah para malaikat, mereka tidak makan dengan makanan manusia. Namun lihat, ternyata dengan ibadah itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan Nabiullah Ibrahim. Ketika saat itu mereka mengatakan, la takhaf, jangan takut wahai Ibrahim, wa basyaru bi gulamin alim, kami membawa kabar gembira dengan seorang anak yang sangat pintar. Saat itu Nabiullah Ibrahim sempat protes karena mohon maaf saat itu mungkin Siti Sarah itu sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa memiliki keturunan. Namun kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala lain. Justru malah Siti Sarah bisa menghasilkan keturunan, dan disitulah Nabiullah Ibrahim dinisbatkan oleh Allah sebagai Abul Anbiya, sebagai bapaknya para nabi. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang dilakukan oleh para nabi-nabi Allah. Bahkan amalan-amalan yang lain yang mungkin dilakukan oleh para wali-wali Allah. Bukankah seorang Abdul Karim Nasution, Buya Hamka yang kita kenal, dia meningkatkan ibadahnya ketika fitnah begitu besar datang kepada dia. Justru malah dari tengah fitnah itu Allah membukakan otaknya sehingga terbentuklah tafsir Al-Azhar yang terbuat di dalam penjara. Maka konsepnya ialah ketika ada permasalahan yang rumit, maka tingkatkan nilai ibadah kita, tingkatkan nilai yakin kita, memahami bahwa kita adalah seorang hamba dan ada yang menentukan setiap apa yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله خالق الأشياء الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله خير الأنبياء صادق الوعد الأمين فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ayahanda sedang jemaat kaum muslimin rahimakumullah, terus tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui cerita di atas tadi, mudah-mudahan kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika ada sebuah permasalahan yang rumit, cuma dua yang Allah siapkan. Allah sudah mampukan kita, dan Allah mungkin menginginkan menambah nilai yakin kita kepadanya. Dan disitulah harusnya kita menikmati dan yakin ketika Allah yang sudah mengatur, maka tidak ada yang pernah selesai, tidak ada yang tidak pernah tidak selesai di dalam kehidupan ini ketika sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah bahasa yang Allah sampaikan ketika Allah menyelamatkan Nabiullah Yunus, wa kadzalika nunjil mu'minin. Ketika Nabi Yunus dimakan oleh paus, begitu sulit saat itu, begitu terasa takut saat itu. Namun ketika kita mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus dengan menambahkan nilai yakinnya kepada Allah, nazalika nunjil mu'minin, itu isyarat Allah bahwa begitulah nanti aku akan menolong siapapun yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat ya mujibu ya sa'ir da'awat. Ya Allah, perkuatlah nilai yakin kami kepadamu ya Allah, dan hiasilah itu dalam hati kami. Ya Allah, cegahlah pada diri kami kekufuran, kefasikan dan juga kemaksiatan. Ya Allah, jadikanlah sisa kehidupan kami ialah kehidupan yang penuh dengan ridha-Mu, dan jadikan akhir kehidupan kami ialah husnul khatimah, dan kabulkan itu semua menjadi sebuah kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan dan kembalikan kami kepada Islam kami yang sesungguhnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. سووا اعتدلوا سووا صفوفكم صلوا صلاة الموتر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا